Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah dari kelas Sistem Informasi 2SP dengan NIM 211410104. Kali ini saya akan menjawab UAS dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Kali ini saya akan menjelaskan perancangan antarmuka bagian 1, mendefinisikan pengguna dan kebutuhan usability. Tujuannya, yang pertama, mengetahui penggolongan perangkat lunak terkait dengan pengaruhnya terhadap perancangan antarmuka. Yang kedua, mengetahui pendekatan-pendekatan dalam proses perancangan antarmuka. Yang ketiga, mengetahui tahapan-tahapan dalam perancangan antarmuka, khususnya mendefinisikan pengguna dan kebutuhan usability. Overview. Pengguna, khususnya pemula, biasanya tertarik untuk mencoba atau menggunakan aplikasi jika antarmukanya menarik. Perancangan antarmuka harus memiliki karakteristik. Yang pertama, mempunyai jiwa seni memadai. Kedua, mengenai selera pengguna secara umum. Ketiga, memperhatikan apakah antarmuka yang dirancang dapat diwujudkan atau diimplementasikan oleh pemrogram dengan piranti yang ada. Kategori S atau W aplikasi. General Purpose SAW. Aplikasi yang sudah umum digunakan oleh banyak pengguna atau public software. Karakteristik. Yang pertama, pengguna umum memiliki karakteristik yang beragam. Kedua, pengguna umum dipaksa menggunakan antarmuka yang sama. Ketiga, fasilitas customization antarmuka dapat memberi nilai plus. Dibutuhkan penelitian lanjut tentang pola dan karakteristik pengguna secara umum. Contoh, word processing, spreadsheet, internet browser, dan lain-lain. Special Purpose SPW. Aplikasi yang digunakan untuk keperluan khusus kepada pengguna atau dedicated software. Karakteristiknya, pengguna khusus memiliki karakteristik yang dapat diperkirakan. Ragam dialog yang digunakan dapat diperkirakan. Contoh, aplikasi sistem KRS, reservasi hotel, pemasakan tiket online, dan lain-lain. Pendekatan dalam perancangan antarmuka. User-centered design. Pengguna duduk bersama perancangan untuk membuat rancangan antarmuka. Yang kedua, pengguna menyampaikan keinginannya dan perancangan menggambar keinginan pengguna sambil menjelaskan untung ruginya. Yang ketiga, perancang meminta pendapat pengguna tentang rancangan yang dibuatnya. Proses ini dilakukan secara iteratif. User design. Pengguna perancang sendiri wajah antarmuka yang diinginkan. Mempercepat implementasi antarmuka, memberatkan pemrogram karena belum tentu semua keinginan pengguna dapat diimplementasikan dengan piranti bantu yang ada. Berikut contoh proses perancangan antarmuka. Proses perancangan antarmuka. Yang pertama, define user and usability requirement. Menentukan siapa pengguna dan kebutuhan penggunaan sistem. Yang kedua, model user text. Membuat abstraksi tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh pengguna. Yang ketiga, model user object. Mendesain objek-objek yang akan digunakan oleh pengguna. Yang keempat, define style guide. Menentukan corak antarmuka agar konsisten bagi pengguna. Proses perancangan antarmuka. 1. Desain GUI, membuat perancangan antarmuka. Yang kedua, prototipe GUI, membuat prototipe antarmuka. 3. Evaluate GUI, mengevaluasi pencapaian kebutuhan kualitas. Define user and usability requirement. Tujuannya, yang pertama, identifikasi pengguna sistem. Yang kedua, memahami karakteristik pengguna. Yang ketiga, menentukan kebutuhan usability system. Bagian-bagian. 1. System scope. Batasan atau cakupan sistem yang akan dibuat. 2. System requirement.
Kebutuhan-kebutuhan fungsional atau non-fungsional yang bersifat kritis bagi sistem. User roles, peran-peran pengguna dalam sistem. User class, kelompok-kelompok pengguna yang beranggota pengguna-pengguna yang memiliki kemiripan pola dan karakteristik. Beberapa pertimbangan. 1. Tipe pengguna atau langsung tidak langsung, tidak langsung, remote, support. Tingkat keharusan pengguna atau mandatory, discretionary. Tingkat pendidikan pengguna, tingkat keahlian pengguna atau pemula, biasa, ahli, tingkat pengguna sistem atau jarang, sering, dan setiap hari. Usability requirement, kebutuhan-kebutuhan kualitas yang harus dicapai, beberapa pertimbangan. Aspek usability, mana yang perlu dipenuhi, atau kemudahan untuk dipelajari, penggunaan ingatan, efektivitas kerja, keluasan pengguna, kepuasan pengguna. Bagaimana cara mengukur dan menggunakan alat apa? Juga apa yang akan diukur atau waktu mengerjakan, kemungkinan error dalam menyelesaikan tugas, skor kuesioner tentang aspek kepuasan, dan lain-lain. Level kinerja yang diharapkan, level kinerja terburuk yang masih dapat ditolerir, level kinerja yang terbaik dapat dicapai. Langkah-langkah: identifikasi batasan dan kebutuhan sistem, identifikasi kelompok pengguna sistem dan peran-perannya, 3. Kelompokan pengguna-pengguna ke dalam kelasnya, yang keempat, identifikasi kebutuhan usability yang bersifat kritis. Tentukan kinerja yang dapat mengukur kerja, tentukan levelnya kinerja. Define user and usability requirement. Case study SIP. Perpustakaan IT Telkom. Sistem scope dan rekrutmen melayani pencarian informasi pustaka IT Telkom atau judul pustaka, jenis pustaka, pengarang, penerbit, tahun terbit, status keberadaan, ada atau sedang dipinjam, dan jumlah eksemplar. Yang termasuk pustaka adalah buku teks atau textbook, jurnal ilmiah, majalah ilmiah, populer, laporan penelitian, dan skripsi. Yang kedua, melayani sirkulasi pustaka atau pinjaman dan pengambilan pustaka IT Telkom. 3. Melayani manipulasi data-data pustaka atau penambahan, pengurangan, dan penyuntingan data pustaka atau IT Telkom. User roles. Yang berhak untuk mencari informasi pustaka adalah semua pengunjung perpustakaan atau mahasiswa, dosen, karyawan IT Telkom, pihak lain yang mendapat rekomendasi dari pihak yang berwenang, misalnya mahasiswa luar IT Telkom. Yang berhak meminjam pustaka adalah semua anggota perpustakaan IT Telkom, memiliki kartu anggota perpustakaan IT Telkom. Yang 3, yang berhak untuk memproses sirkulasi adalah tugas perpustakaan bagian sirkulasi. Yang keempat, yang berhak manipulasi data perpustakaan adalah petugas perpustakaan yang diberi wewenang khusus. Kelompok user. 1. Mahasiswa IT Telkom. Yang kedua, dosen IT Telkom. Yang 3, karyawan IT Telkom. Keempat, pihak luar yang diizinkan pejabat berwenang. 5. Bagian sirkulasi. Keenam, petugas yang berhak manipulasi data atau administrator. User class, pencari informasi pustaka atau mahasiswa, dosen, dan karyawan IT Telkom serta pihak luar yang diizinkan. Tipe user langsung. Tingkatan pendidikan pengguna, minimal SMA sederajat. Tingkat penggunaan sistem, sering menggunakan komputer. Tingkat keahlian pengguna, pemula, bisa menggunakan Microsoft Office. Bagian sirkulator dan administrator. Learnability, dapat dipelajari dengan mudah sehingga pencarian informasi tidak perlu dilatih terlebih dahulu menggunakannya. Bagian sirkulasi dapat menggunakan dengan baik dengan latihan maksimal 2 kali pertemuan. Kedua, cara mengukur dengan observasi langsung bagi pencari informasi dan uji coba bagi petugas sirkulasi. Flexibility, sistem informasi dapat memberikan keluasan bagi pengguna yang akan mencari informasi katalog buku dan cara memberikan tambahan fitur advanced searching.
Kedua, cara mengukur yaitu dengan melakukan observasi secara langsung terhadap fitur aplikasi. Effectiveness. Pertama, kecepatan waktu pencarian buku harus tidak lebih dari 1 menit. Yang kedua, cara mengukur yaitu dengan pengujian fitur secara langsung menggunakan PageSpeed Instinct. Attitude. Pengguna merasa nyaman menggunakan sistem informasi perpustakaan tersebut. Yang kedua, cara mengukur dengan membangun kuesioner untuk mengungkap aspek kepuasan pengguna. Berikut contoh gambar sketsanya. Yang pertama, ini sketsa yang kedua, dan ini beri contoh implementasi. Setelah itu ada implementasi yang keduanya. Lanjut, summary. Perancangan antarmuka harus memperhatikan kategori sistem yang akan dibangun, model pendekatan yang dipakai dalam perancangan, dan tahap-tahap proses perancangan antarmuka itu sendiri. Berikut dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.